Halo teman-teman, kembali lagi di channel Muhammad Jalani Manjur. Hari ini kita bakal seru-seruan sambil belajar bahasa Indonesia buat simulasi tes kemampuan akademik SD atau Madrasah Ibtidaiyah. Kita akan bahas soal-soal HOTS yang ternyata gampang sekali kalau tahu triknya. Yuk, kita bongkar bersama. Hari ini kita nggak cuma belajar, tapi juga latihan bareng lewat simulasi TKA, tes kemampuan akademik. Nah, TKA ini penting banget buat melatih logika, pemahaman bacaan, dan kemampuan memecahkan masalah. Tapi tenang, di sini kita bahasnya santai, nggak bikin tegang, dan yang paling penting, kita jujur sama kemampuan kita sendiri. Anggap aja ini kayak main game, ada tantangan, ada strategi, dan ada momen, aha, ketika kita nemu jawabannya. Jadi siapin alat tulis kalian, atur posisi yang nyaman, dan yuk kita mulai pemantapan asesmen ini supaya hasilnya mantap dan benar-benar dari usaha kita sendiri. Selamat datang, teman-teman. Hari ini kita bakal belajar bareng pembahasan TKA, tes kemampuan akademik dengan tampilan mirip banget sama ujian ANBK. Jadi rasanya kayak kita lagi ikut ujian beneran, tapi santai karena sambil belajar. Langkah awal, silakan ketik nama kalian masing-masing di kolom yang tersedia. Bayangin aja ini kayak daftar hadir di kelas, biar nanti hasilnya bisa kita lihat sesuai nama kalian. Oh iya, jangan lupa sebelum mulai, kita awali dengan berdoa dulu supaya ilmunya berkah dan kita bisa jawab soal dengan tenang. Siap? Yuk kita mulai. Nah, sekarang kita masuk ke tampilan konfirmasi data. Di sini, teman-teman tinggal ketik nama lengkap kalian. Pastikan ejaannya benar ya, biar nanti nggak ketukar sama nama orang lain. Lanjut, isi tanggal lahir kalian. Ingat, urutannya sesuai format yang diminta di layar. Terakhir, jangan lupa masukkan token yang sudah dibagikan. Token ini ibarat kunci untuk membuka soalnya, jadi tanpa token, kita nggak bisa mulai. Kalau semua sudah diisi, cek lagi sebentar. Kalau udah yakin benar, tinggal klik tombol konfirmasi. Dan, kita siap lanjut ke soalnya. Oke, semua data sudah beres? Nama sudah, tanggal lahir sudah, token juga sudah masuk. Mantap! Sekarang, yuk kita mulai. Teman-teman tinggal klik tombol, mulai, di layar, dan kita akan langsung masuk ke soal pertama. Ingat, kerjakan dengan tenang, baca soalnya pelan-pelan, dan nikmati proses belajarnya. Yuk, kita mulai petualangan TKA kita hari ini. Oke teman-teman, sekarang kita baca dulu ceritanya. Judulnya, Danau untuk Semua. Di hutan ada sebuah danau tempat semua binatang minum. Suatu pagi, air danau menjadi kotor karena Rino si badak berendam di dalamnya. Binatang-binatang lain jadi tidak bisa minum. Namun, mereka takut menegur Rino karena badannya besar dan bercula. Mereka diam 1000 bahasa. Rino malah merasa bangga karena jadi pusat perhatian. Esoknya, Rino masih berendam. Binatang-binatang makin kehausan. Aduh, bagaimana ini? Ujar Bani si kelinci. Hewan lain juga mulai gelisah. Binatang-binatang hutan pun berkumpul dan bermusyawarah. Hari si harimau mengusulkan agar meminta bantuan Ucil si kancil. Setuju, semua binatang berteriak antusias. Ucil menemui Rino. Selamat siang. Maaf mengganggu Tuan. Ada kabar penting, kata Ucil dengan lembut. Rino segera bangun. Ia merasa tersanjung dengan ucapan Ucil. Kabar penting? Cepat bicara, kata Rino. Hamba kasihan kepada Tuan. Badan besar berendam di danau kecil. Tidak pantas, Tuan. Oh ya, ada makhluk yang menutup jalan air supaya tidak mengalir. Sayang, makhluk itu tidak kelihatan oleh mata kita, dia makhluk gaib, lanjut Ucil. Rino mengerutkan dahinya. Percayalah, Tuan, bujuk Ucil. Rino segera berjalan menuju pohon nangka. Ia pun mengawasi pohon itu selama setengah hari. Sementara itu, binatang yang lain bergantian datang untuk minum air danau. Rino selesai mengawasi pohon nangka. Ia kembali menuju danau. Sementara, binatang lainnya sudah meninggalkan danau. Mereka sudah tidak haus lagi. Setelah mendengar nasihat Ucil, Rino tersadar bahwa sikap sombongnya selama ini telah membuat banyak binatang merasa tidak nyaman. Ia mulai menyadari pentingnya saling menghargai dan peduli terhadap sesama. Sejak hari itu, Rino berusaha bersikap ramah, membantu teman-temannya, dan lebih perhatian pada binatang lain di hutan.
Oke, kita masuk ke soal nomor 1. Pertanyaannya adalah, siapa yang memiliki usul untuk meminta bantuan hewan yang cerdik? Pilihannya ada 4. A. Bani, B. Ucil, C. Rino, D. Hari. Nah, dari cerita danau untuk semua yang tadi kita baca, siapa nih yang ngasih ide buat minta bantuan hewan cerdik? Kalau kamu ingat, Rino itu badai yang malah bikin air danau kotor, jadi jelas bukan dia. Bani dan Ucil juga nggak disebut ngasih usul. Yang benar adalah Hari. Dia yang punya ide buat minta bantuan hewan yang pintar. Jadi jawabannya adalah D. Hari. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2. Pertanyaannya adalah, mereka diam 1000 bahasa. Nah, apa sih arti ungkapan, diam 1000 bahasa, pada teks fabel tersebut? Ada 4 pilihan jawaban. A. Para binatang di hutan tidak mampu melakukan sesuatu. B. Semua binatang di hutan menahan untuk tidak berkomentar. C. Penghuni hutan tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. D. Binatang-binatang di hutan tidak mengetahui masalah yang terjadi. Kalau kita lihat di cerita, para binatang sebenarnya tahu masalahnya, yaitu danau menjadi kotor karena Rino berendam. Tapi mereka nggak berani menegur, hanya diam saja. Jadi, diam 1000 bahasa, di sini artinya menahan diri untuk tidak berkomentar. Jadi, jawaban yang tepat adalah B. Semua binatang di hutan menahan untuk tidak berkomentar. Soal nomor 3. Soalnya berbunyi, tentukan, sesuai, atau tidak sesuai, untuk setiap pernyataan berikut yang merupakan contoh peristiwa yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan kejadian yang dialami Ucil. Ada 3 pernyataan. A. Tita memberi ide cemerlang yang dapat dilakukan oleh teman-teman di kelas. B. Jani menghargai kepercayaan yang diberikan teman-teman sekelas kepada dirinya. C. Nina bertanggung jawab dalam menjalankan tugas yang dipercayakan kepadanya. Maka jawabannya adalah pernyataan A, tidak sesuai. Pernyataan B, sesuai. Pernyataan C, sesuai. Dari teks fabel, kita tahu bahwa yang relevan dengan pengalaman Ucil adalah sikap menghargai kepercayaan dan bertanggung jawab terhadap tugas. Jadi, pernyataan B dan C termasuk sesuai, sedangkan pernyataan A tidak sesuai karena tidak ada kaitannya langsung dengan kejadian yang dialami Ucil. Baik, sekarang kita baca dulu teks ceritanya yang berjudul Hewan Pemakan Daun. Apa itu? Hewan bisa dibagi menjadi 3 kelompok berdasarkan makanan mereka. Karnivora, hewan pemakan daging. Contoh hewan karnivora adalah singa. Selanjutnya herbivora, yaitu hewan pemakan tumbuhan. Sapi adalah contoh hewan herbivora. Terakhir, hewan omnivora, yaitu hewan pemakan daging dan tumbuhan, seperti beruang. Dari kelompok herbivora, ada hewan yang hanya makan daun saja. Mereka disebut folivora. Hewan folivora hanya makan daun untuk hidup. Namun, daun itu susah untuk dicerna, apalagi kalau sudah tua. Kadang-kadang daun juga mengandung zat yang bisa berbahaya. Agar bisa mencerna daun, tubuh hewan folivora punya cara khusus. Mereka punya usus yang panjang agar makanan bisa diproses lebih lama. Tubuh hewan folivora bekerja lebih lambat, jadi tidak terlalu banyak bergerak. Di dalam perut hewan folivora juga ada bakteri baik yang membantu mencerna daun. Beberapa hewan folivora lebih suka daun muda karena lebih lembut dan mudah dimakan. Ada beberapa contoh hewan folivora yang hidup di alam. Misalnya, panda yang makan daun bambu. Ada juga koala yang makan daun eukaliptus. Mereka tinggal di hutan dan sangat bergantung pada daun untuk makan. Karena itu, hutan tempat mereka tinggal harus dijaga supaya mereka bisa terus hidup. Soal nomor 4. Pertanyaannya adalah, apa saja contoh hewan folivora berdasarkan informasi tersebut? Ingat, folivora adalah hewan yang hanya memakan daun sebagai sumber makanannya. Pilihlah jawaban yang benar, dan perhatikan bahwa jawaban benar bisa lebih dari 1. Opsi jawabannya: A. Sapi, B. Koala, C. Panda. Jadi jawabannya adalah
B dan C, karena koala dan panda merupakan hewan yang makanannya didominasi daun. Koala memakan daun eucalyptus, sedangkan panda memakan daun dan batang bambu. Soal nomor 5. Pertanyaan ini menguji kemampuan-kemampuan dalam pemahaman tekstual, khususnya subkompetensi menyusun kembali informasi dari teks dalam bentuk ikhtisar atau bagan. Kalian diminta memilih bagan yang paling tepat untuk menyajikan urutan informasi pada teks tentang hewan folivora. Opsi jawaban. A. 3 kelompok utama hewan folivora, kemudian pengertian hewan folivora, kemudian contoh hewan folivora, kemudian cara hewan folivora mencerna daun. B. 3 kelompok utama hewan folivora, kemudian contoh hewan folivora, kemudian pengertian hewan folivora, kemudian cara hewan folivora mencerna daun. C. 3 kelompok utama hewan, kemudian contoh hewan folivora, kemudian pengertian hewan folivora, kemudian cara hewan folivora mencerna daun. D. 3 kelompok utama hewan, kemudian pengertian hewan folivora, kemudian cara hewan folivora mencerna daun, kemudian contoh hewan folivora. Jawaban yang benar adalah D. Karena teks dimulai dengan pembahasan 3 kelompok utama hewan secara umum, kemudian menjelaskan secara khusus pengertian hewan folivora, dilanjutkan penjelasan bagaimana cara mereka mencerna daun, dan diakhiri dengan memberikan contoh hewan folivora. Soal nomor 6. Apa gagasan utama yang disampaikan pada paragraf ketiga teks tersebut? Pilihan jawabannya adalah A. Jenis daun yang cocok untuk hewan folivora. B. Pembagian hewan berdasarkan makanan mereka. C. Cara khusus tubuh hewan folivora mencerna daun. D. Peranan penting hutan bagi kehidupan hewan folivora. Jawabannya adalah C. Cara khusus tubuh hewan folivora mencerna daun. Soal nomor 7. Amanat yang dapat dipetik dari cerita Danau untuk Semua adalah? Pilihan jawabannya. A. Jangan takut untuk berhadapan dengan orang yang lebih besar. B. Masalah besar dapat diselesaikan dengan cara yang cerdik. C. Hendaknya kita tidak berbuat seenaknya sendiri tanpa memikirkan orang lain. D. Lebih baik berbohong untuk tujuan kebaikan. Jawabannya adalah C. Hendaknya kita tidak berbuat seenaknya sendiri tanpa memikirkan orang lain. Soal nomor 8. Berdasarkan cerita Danau untuk Semua, tentukan apakah pernyataan berikut sesuai atau tidak sesuai. Pernyataan A. Rino memiliki sifat sombong. Pernyataan B. Ucil memiliki sifat penakut. Pernyataan C. Rino mudah tersanjung. Pernyataan yang benar adalah Pernyataan A. Sesuai, Rino memiliki sifat sombong. Pernyataan B. Tidak sesuai, Ucil memiliki sifat penakut. Pernyataan C. Sesuai, Rino mudah tersanjung. Sesuai. Soal nomor 9. Urutan kejadian yang benar dalam cerita ini adalah A. Rino berendam, kemudian binatang lain kehausan, kemudian Ucil membuat siasat, kemudian Rino mengawasi pohon. B. Rino berendam, kemudian Ucil membuat siasat, kemudian binatang lain kehausan, kemudian Rino mengawasi pohon. C. Binatang lain kehausan, kemudian Rino berendam, kemudian Ucil membuat siasat, kemudian Rino mengawasi pohon. D. Ucil membuat siasat, kemudian Rino berendam, kemudian Rino mengawasi pohon, kemudian binatang lain kehausan. Jadi, jawabannya adalah A. Rino berendam, kemudian binatang lain kehausan, kemudian Ucil membuat siasat, kemudian Rino mengawasi pohon. Soal nomor 10. Mengapa binatang-binatang hutan berkumpul dan bermusyawarah? A. Untuk memilih raja hutan yang baru. B. Untuk mencari cara agar air danau kembali bersih. C. Untuk menegur Rino secara bersama-sama. D. Untuk meminta Rino meninggalkan danau. Jadi, jawabannya adalah
B. Untuk mencari cara agar air danau kembali bersih. Soal nomor 11. Apa saja contoh hewan folivora berdasarkan informasi tersebut? Pilihlah jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari satu. Pilihannya adalah A. Sapi, B. Koala, C. Panda, D. Singa. Jadi, jawabannya adalah B dan C. Koala dan panda adalah contoh hewan folivora. Soal nomor 12. Bagaimana yang sesuai untuk menggambarkan informasi pada teks tersebut? A. 3 kelompok utama hewan folivora, kemudian pengertian hewan folivora, kemudian contoh hewan folivora, kemudian cara hewan folivora mencerna daun. B. 3 kelompok utama hewan folivora, kemudian contoh hewan folivora, kemudian pengertian hewan folivora, kemudian cara hewan folivora mencerna daun. C. 3 kelompok utama hewan, kemudian contoh hewan folivora, kemudian pengertian hewan folivora, kemudian cara hewan folivora mencerna daun. D. 3 kelompok utama hewan, kemudian pengertian hewan folivora, kemudian cara hewan folivora mencerna daun, kemudian contoh hewan folivora. Jadi, jawabannya adalah D. 3 kelompok utama hewan, kemudian pengertian hewan folivora, kemudian cara hewan folivora mencerna daun, kemudian contoh hewan folivora. Soal nomor 13. Apa gagasan utama yang disampaikan pada paragraf ketiga teks tersebut? A. Jenis daun yang cocok untuk hewan folivora. B. Pembagian hewan berdasarkan makanan mereka. C. Cara khusus tubuh hewan folivora mencerna daun. D. Peranan penting hutan bagi kehidupan hewan folivora. Jadi, jawabannya adalah C. Cara khusus tubuh hewan folivora mencerna daun. Soal nomor 14. Tubuh hewan folivora memiliki usus yang panjang agar A. Makanan bisa diproses lebih lama karena daun sulit dicerna. B. Mereka bisa bergerak lebih lambat. C. Bakteri baik di perut mereka bisa hidup. D. Mereka bisa makan daun lebih banyak. Jadi, jawabannya adalah A. Makanan bisa diproses lebih lama karena daun sulit dicerna. Soal nomor 15. Apa tujuan penulis menulis teks hewan pemakan daun? Apa itu? A. Memberitahu pembaca cara merawat hewan folivora. B. Memberi informasi tentang pengelompokan hewan berdasarkan makanannya. C. Menceritakan pengalaman penulis saat bertemu hewan folivora. D. Mengajak pembaca untuk menjaga kelestarian hewan folivora. Jadi, jawabannya adalah B. Memberi informasi tentang pengelompokan hewan berdasarkan makanannya. Terima kasih telah berpartisipasi dalam tes ini. Silahkan tekan tombol merah yaitu subscribe, tekan loncengnya, dan share sebanyak-banyaknya sehingga video ini berguna bagi orang banyak. Bila ingin lihat soal yang lainnya silahkan kunjungi di bagian playlist Muhammad Jalani Manjur. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir dan sampai jumpa lagi. Wassalam.